Pembentukan Badan Ekspor disebut sebagai strategi baru pemerintah dalam mengelola sumber daya alam dan perdagangan internasional. Pertanyaannya muncul kemudian, apakah kebijakan itu bakal efektif? Untuk membahasnya bergabung dari luar studio dengan Ahmad Labib, anggota Komisi 6 DPR, dan Dipo Ramli, ekonom dari Center of Reform and Economics atau CORE. Selamat sore Bapak-Bapak. Assalamualaikum Mas Labib, Mas Dipo. Waalaikumsalam. Baik, saya langsung ke Mas Dipo dulu. Dari ekonom seperti Anda ini, apa saja catatan Anda terhadap Badan Ekspor ini, Mas Dipo? Ya, Mas Heranov, saya rasa secara semangat atau spirit bisa dipahami ya, mengapa pemerintah melakukan ini. Karena memang fiskal kita ruangnya sudah sangat sempit, dan masalah ini memang sudah cukup lama ya, under invoicing dan transfer pricing. Akan tetapi, ya kan, kalau di Indonesia banyak tetapi, ada beberapa komentar. Pertama mungkin adalah masalah timing, ya kan. Kebijakan ini dikeluarkan ketika geopolitik sedang ombang-ambing, rupiah melemah, dan juga ada import inflation. Dan sebenarnya hal ini kan cukup wajar ya di beberapa negara gitu. Saya ingat misalnya kayak Cina dulu dia melakukan semacam pengetatan lah, capital control. Tetapi itu dilakukan ketika investasi atau FDI lagi tinggi. Jadi banyak investor masuk, dia kontrol. Nah, kita timingnya ini kita lakukan ketika kita sedang begitu banyak gonjang-ganjing geopolitik ya. Ya kan? Dan saya rasa ini benar-benar menahan dunia usaha juga gitu. Lalu yang kedua, ini mungkin banyak yang perlu diklarifikasi mengenai kebijakan ini, karena ini juga menimbulkan masalah ketidakpastian ya dari komunikasi. Jadi mungkin yang pertama tadi dibilang, oh kita 3 komoditas pertama sekarang. Ya kan 3 bulan lagi kita akan review lagi 3 komoditas lagi gitu. Nah kan buat dunia usaha itu wah jangan-jangan komoditas saya nih nanti yang kena gitu. Ditambah lagi kan memang sudah ada DHE, lalu juga mungkin 2 minggu lalu kan kalau ingat Pak Bahlil SDM dia ada rencana royalti mineral walaupun itu di cancel, tetapi ini menuju apa ya, memberikan ketidakpastian gitu di kalangan usaha ya. Lalu mungkin yang paling penting menurut saya adalah soal tata kelola ini sendiri. Ya kan saat ini perantara itu akan dibawa Danantara, sedangkan Danantara sendiri transparansinya sangat rendah. Laporan keuangan dia nggak mau buka, strategi investasi seperti apa kita tidak buka. Ini kan masalah kepercayaan pasar ya Mas. Ya kan jadi soal transparansi dan profesionalisme itu sangat penting gitu. Mengingat kita sudah pernah ada pengalaman kasus BPPC untuk cengkehnya punya Pak Tommy, ketika jalan karena dia tidak transparan, tidak profesional, dia malah tekan petani, dia nggak profesional jalan perusahaannya. Jadi saya rasa ada beberapa hal yang penting dan juga mungkin satu lagi adalah menurut saya tentang proses atau pricing sendiri ya. Apakah si badan ekspor ini hanya pass through, ya kan? Atau si badan ekspor ini juga ngambil profit, ya kan? Dia ngambil fee-nya berapa? 5%, 10%. Apakah dia menentukan harga jual atau harga beli? Iya kan? Misalnya saya eksportir batu bara, saya udah jalan 20 tahun sama customer saya. Tiba-tiba sekarang ada perantara baru nih di tengah. Ini perantara ini apakah baik gitu? Dia tiba-tiba nambah di tengah, gitu sih Mas Heranov. Baik, Mas Labib, selain Anda komentari framing tadi, saya juga ingin bertanya Mas, hal lainnya soal bagaimana kemudian DPR bisa memastikan badan ekspor ini tidak menimbulkan monopoli negara atau menghambat pelaku usaha swasta dari kacamata DPR? Yang pertama perlu kita pahami dulu. Saya belum menangkap ini apakah nanti bentuknya dalam bentuk badan ekspor atau BUMN ekspor. Karena dua hal ini dua entitas yang berbeda. Kalau badan ekspor maka dia institusi administratif. Kalau institusi administratif maka fungsinya regulatif. Kalau fungsinya regulatif maka sektor swasta pun masih dilibatkan. Hanya di sini ada satu kontrol, satu fungsi regulasi yang lebih terkoordinasi. Gitu. Atau yang kedua, kalau dilihat dari pidato presiden tadi, ada kecenderungan sebenarnya bukan badan ekspor, tapi BUMN ekspor untuk menjadi satu pintu utama, satu pintu one gate begitu untuk perdagangan internasional untuk komoditi-komoditi strategis. Latar belakangnya kita semua tahu ya, bahwa under invoicing, praktek-praktek perdagangan internasional yang curang, yang merugikan pendapatan negara itu cukup besar, gitu, cukup banyak. Nah, salah satu cara untuk mengurangi itu atau untuk memberantas kebocoran itu
ya dengan membentuk badan atau BUMN ekspor. Tentu ini nanti juga tidak perlu mungkin belum bisa kita komentari terlalu jauh gitu. Tapi apa yang dikhawatirkan oleh Mas apa tadi? Mas Dipo. Perlu juga pasti akan menjadi perhatian dari pemerintah. Hal-hal itu pasti akan dipertimbangkan juga. Tapi DPR sudah tahukah bagaimana kemudian mekanisme ini bisa diatur? Apakah punya dasar hukum badan ini, Mas Labib, sehingga ini ada transparansi tadi dikatakan oleh Mas Dipo? Tentu akan ada pembicaraan untuk nomenklaturnya ya. Jadi apa yang disampaikan, kebijakan disampaikan oleh Presiden tentu akan di-follow up di legislatif untuk menyusun nomenklatur dan kiranya. Pasti itu. Baik. Sampai sekarang memang belum gitu. Kita belum menerima, tapi ketika nanti kita sudah menerima naskahnya pasti kita akan bahas dan kita akan bahas secara terbuka. Meaningful participation pasti kita buka. Ada celah berikutnya yang akan timbul, Mas Labib, risiko intervensi politik dalam penentuan kuota dan izin ekspor. Ini bagaimana teman-teman melihatnya? Ya, itu seperti juga kebijakan impor kan. Ya. Selalu ada kekhawatiran monopoli. Intervensi itu akan menimbulkan monopoli. Tetapi kalau monopoli, saya tidak bicara monopoli, karena setahu saya dari hasil diskusi dengan kawan-kawan juga di DPR, nanti prosesnya swasta akan sangat dilibatkan dalam kebijakan dan perjalanan badan ini. Entah nanti dalam bentuk badan ekspor atau BUMN ekspor, sehingga tidak dirugikan karena prinsipnya pelaksanaan dari badan ekspor atau BUMN ekspor atau apapun itu nanti itu tetap harus menjaga kondusivitas pasar, tetap kondisif untuk investasi swasta. Mas Dipo, saya ke Mas Dipo, apakah Anda punya semacam insight nih bagi pemerintah biar bisa menangkap begitu poinnya? Apakah nanti akan disiapkan juga upaya untuk mencegah praktik rente dan juga permainan izin dalam badan ekspor baru ini? Ya, saya rasa itu poin yang penting sekali ya. Mas Heranov mengenai masalah izin ekspor, dan kita tahu ya kayak misalnya impor daging atau apa, begitu banyak masalah ya yang sudah berjalan di negeri ini gitu. Jadi saya rasa makanya yang paling penting menurut saya adalah transparansi dan accountability dari si proses ini sendiri. Iya kan? Apabila memang pemerintah mau menjalankan ini, saran saya adalah melakukan sesegera mungkin. Iya kan, soal kepastian tadi saya juga malah baru kaget pas Pak Labib bilang kita ini BUMN ekspor atau badan ekspor ya benar juga ya gitu, dan itu poin yang sangat valid gitu, ya kan. Tetapi yang poinnya karena kita rupiah sedang melemah, saya rasa kita harus menjaga iklim investasi gitu Mas. Iya kan, jangan sampai terlihat pemerintah ini mau semacam apa ya, ngebully lah si industri ini gitu, ya kan? Karena kalau sepengetahuan saya banyak sekali pemain-pemain ini cukup kaget mendengar ini, ya kan, dari yang saat ini, dan of course banyak yang memahami soal kenapa pemerintah melakukan ini. Again, karena memang fiskal kita bermasalah, saya rasa semangatnya oke, tetapi timing itu yang menjadi concern banyak orang. Iya, kemudian yang perlu dipikirkan Mas Dipo berikutnya adalah seberapa efektif badan ekspor ini dapat meningkatkan devisa negara dibandingkan dengan sistem ekspor saat ini? Saya rasa ini dampaknya sih cukup cepat ya. Karena kan kalau ini dijalankan seharusnya pendapatan pemerintah langsung naik gitu di bulan yang sama ya. Kapanpun itu dia efektifkan. Ya kan? Tapi again saya rasa tidak ada question ya soal apakah bisa meningkatkan pendapatan atau tidak. Ya kan? Yang menjadi concern apakah ini membuat pengusaha atau dunia usaha takut. Ya kan, berinvestasi atau melanjutkan investasinya di Indonesia, itu menurut saya yang lebih concern. Again, kalau dulu kita lihat sejarah misalnya di Cina, capital control itu dilakukan ketika investasi hot, FDI masuk, investor masuk, baru dilakukan capital control. Ini kita dilakukan ketika rupiah lagi lemah, ada import inflation, ada masalah fiskal gitu. Jadi memang masalah timing sih kalau menurut saya. Baik, masalah timing masih menjadi catatan Mas Dipo. Kemudian yang perlu ditanggapi oleh Mas Labib adalah bagaimana kemudian komoditas apa saja yang diatur nanti dari sumber daya alam yang dicita-citakan oleh Pak Prabowo ini ya, meningkatkan pendapatan negara, apakah nanti hanya SDA strategis saja seperti bentuknya sawit atau batu bara? Ini akan dijawab oleh Mas Labib nanti dan juga akan direspon oleh Mas Dipo
usai jeda maghrib kami harus jeda terlebih dahulu Bapak-Bapak. Kita akan kembali dalam dialog. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Anda kembali bersama kami. Kami lanjutkan dialog pada sore ini. Bidik pendapatan negara naik. Presiden bentuk Badan Ekspor bersama Mas Labib, anggota Komisi 6 DPR dan juga ekonom dari KOR, ada Mas Dipo. Kita lanjutkan Bapak-Bapak. Tadi saya belum jeda, saya sempat bertanya ke Mas Labib. Apakah teman-teman sudah mendapatkan gambarannya apa saja komoditas yang akan dikelola oleh Badan Ekspor ini? Baik, untuk tahap, oke suara saya terdengar ya? Ya, silakan dilanjutkan. Jadi untuk tahap pertama itu palm oil, kemudian batu bara dan paduan besi. Itu yang sudah disebut oleh Presiden. Oke. Tiga hal ini karena nilai ekspornya cukup tinggi. Tahun itu ketiganya, gabungan dari ketiganya 1.100 triliun. Oke. Tetapi ini tidak berkorelasi dengan pendapatan negara yang efektif. Karena di dalamnya ada banyak kebocoran, sehingga ini yang betul-betul ingin oleh Presiden, ingin dikembalikan lagi agar perdagangan ekspor dengan komoditi strategis yang cukup mendominasi di dunia internasional, di perdagangan internasional ini punya kontribusi yang efektif juga dan signifikan untuk APBN, untuk pendapatan negara. Sementara tidak itu, ya. Nanti mungkin seperti yang disampaikan Mas Joko, mungkin bisa berkembang ke komoditi-komoditi strategis lainnya. Oke. Sebenarnya apa sih target pemerintah, Mas Labib? Apa yang di-achieve sebenarnya? Apakah benar-benar badan ini dapat meningkatkan devisa, stabilisasi harga, atau pengawasan SDA saja concernnya? Tiga-tiganya, satu pendapatan negara, kemudian pengendalian devisa dan pengawasan, controlling. Tiga-tiganya ingin dicapai oleh pemerintah untuk pembentukan. Jadi belum tahu ya ini pembentukan badan ekspor atau BUMN ekspor. Kalau BUMN ekspor entitasnya entitas bisnis yang nanti akan lebih ke pure profit, misalnya profit dan masih mengoptimalkan keuntungan. Baik, Mas Dipo, saya ke Mas Dipo. Dalam jangka panjang, perspektif Anda seperti apa? Apakah Badan Ekspor ini dapat meningkatkan daya saing industri nasional di Indonesia? Saya rasa bisa ya, Mas. Tetapi again, untuk dalam jangka waktu pendek ini, soal ketidakpastian usaha ini adalah resiko terbesar dari kebijakan ini. Iya kan? Itu menurut saya dunia usaha sudah wait and see karena geopolitik, karena rupiah melemah. Saya rasa pemerintah perlu mengerjakan lebih baik bagaimana agar kebijakan ini dapat diimplementasikan dengan baik. Ya kan? Yang pertama yaitu dia tadi saya bilang si BUMN atau Badan Ekspor ini sepertinya akan di bawah Danantara. Danantara saja transparansinya sangat lemah gitu Mas. Laporan keuangan dia nggak terbitin, strategi apa kita juga nggak tahu BUMN isinya apa. Saya rasa persepsi itu sangat penting. Gitu. Gimana pasar pelaku ekonomi mau percaya kalau si pengelola tadi yang Danantara itu tidak transparan dan tidak accountability. Lalu kedua, ini harus clear menurut saya, kalau mau gas aja. Maksudnya gini, kan dulu 2 minggu lalu Pak Bahlil itu sempat ngomongin kita ada rencana royalti mineral mau naik hari Jumat. Lalu hari Senin tidak jadi. Itu kan hanya beda 1 hari kerja. Ya kan? Jadi kayaknya harus benar-benar matang gitu perencanaannya tadi. Kita mau badan usaha atau badan ekspor atau tadi ya soal kita komoditasnya apa. Masa tiap 3 bulan direvisi? Menurut saya itu benar-benar tiap 3 bulan itu IHSG ya kan setiap sektor itu bisa panik. Jangan-jangan sektor saya ini kena, jangan-jangan sektor saya ini. Gitu. Jadi emang kalau mau langsung aja disebutin apa sektornya, jangan 3 bulan lagi. Setiap 3 bulan ada revisi. Iya kan menurut saya itu sih Mas Heranov. Jadi memang kalau pemerintah mau lakukan lebih baik dipermatang, di-clearkan apa rencana dari pemerintah ini. Oke, master plan-nya harus dibenahi dan dimatangkan nih, Mas Labib. Silakan Anda nanti koordinasi dengan pemerintah. Dan sekaligus juga Anda jawab bagaimana kemudian membenahi transparansi dari Danantara yang masih lemah sejauh ini. Sekaligus close statement Anda, Mas Labib. Saya setuju bahwa kebijakan ini harus tegas segera untuk memberikan kepastian pasar tanpa mengurangi tanpa mengabaikan keterlibatan dengan industri ya dan sektor swasta. Jadi saya setuju dengan Mas Dipo
kebijakan BUMN ekspor atau badan ekspor ini harus segera dilaksanakan. Ya. Kemudian dengan roadmap yang jelas, kebijakan yang jelas sehingga pasar bisa membaca dan mereka bisa merespon. Gitu. Kemudian yang kedua tentang Danantara, kita ada rapat periodik dengan Danantara untuk selalu berkoordinasi tentang perkembangan transformasi BUMN dari Kementerian BUMN di bawah Danantara. Danantara selalu secara periodik juga memberikan laporan rutin tentang apa progres yang dia kerjakan, yang sudah dilaksanakan kepada Komisi 6, baik itu di RDP maupun di FGD. Dan saya rasa Danantara sangat terbuka. Mungkin apa yang dikeluhkan oleh Mas Jibu memang belum terlaksana, tapi ke depan ini karena PR-nya jujur saja PR-nya Danantara untuk transformasi kelembagaan itu luar biasa berat. Banyak dari 1.100 entitas BUMN harus matangkan, dikepres, di merger, disederhanakan menjadi 300, itu pekerjaan yang luar biasa. Baik. Jadi tolong diberi kesempatan, nanti pada saatnya pasti Danantara akan sampaikan hasil kerjanya ke publik. Baik, kita tunggu nanti Danantara transparan ke publik, itu catatan dari Mas Dipo tadi. Dan kita harapkan memang badan ini tidak akan mengganggu iklim dari eksportir kecil dan juga menengah yang selama ini bergantung pada pasar luar negeri. Terima kasih untuk waktu-waktu Bapak berdua ya, Pak Ahmad Labib, anggota Komisi 6 DPR, dan juga Mas Dipo Ramli, Ekonom Core Indonesia. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.